kira-kira ini bentukan alam atau bentukan manusia? Alam. Ini bentukan manusia. Terbuat dari batu bata, terbuat dari ini, terbuat dari tanah liat. Berarti ini dibentuk orang seperti menyerupai ini, kemungkinan adalah bagian dari arca. Sekarang apa beda patung dan arca? Bedanya apa? Ayo, ada yang tahu? Jangan jawab tulisannya, pasti beda. Satunya PATUNG, satunya ARCA, pasti beda. Bedanya apa? Arca untuk menyebut benda-benda atau patung yang sudah berumur kuno, itu arca. Seperti itu patung, karena masih baru. Ada lagi. Ini dan yang tadi itu disebut sebagai fragmen. Fragmen adalah pecahan dari arca terakota. Arca terakota adalah arca yang terbuat dari tanah liat. Ini contohnya. Jadi ini ditemukan ketika kami melakukan penggalian di sebuah situs Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang pada awal tahun 2022. Ada yang melihat penggalian ekskavasi cagar budaya? Ada di YouTube banyak loh. Jadi orang itu di Kecamatan Lawang itu awalnya bukit setinggi manusia dewasa, setinggi bapak itu loh bukitnya. Pas dibuka ternyata ada candinya dengan luas terasnya itu 88 meter, terbuat dari batu bata merah. Ini salah satu bagian dari candi itu. Setelah ditelusuri, ternyata candi ini sudah berusia, ada yang tahu berapa abad? Ini, jadi benda ini berapa usianya kira-kira? Ada yang tahu? Nebak aja berapa? 50? 75, 65? 70 setengah? 100? 100 tahun? Ada yang tahu? Prediksinya adalah candi ini dibuat pada abad ke-10. Berarti sekarang berapa? Berarti sudah berapa tahun usianya? Anggaplah sekarang 21, tahun 10, berarti 11 abad itu berapa tahun? Ayo berapa tahun, ayo. Terus Sabtu, isu juga ngitung. 1100 tahun. Mbah-mbah kita dulu itu pada waktu kita masih belum jadi apa-apa sudah bisa buat batu bata dan keris dan juga arca yang bagus. Yang ini ya, yang ini adalah keris untuk orang yang suka menikah. Tujuannya ini, makanya begini. Ya, bukan karena apa? Karena ini kalau jatuh patah itu tidak bisa diperbaiki. Ini masuk secara masa urut Singosari, Mojopahit, Mataram, Islam. Era Sultan Agung Hanyokrokusumo namanya. Jadi ini keris ini era Singosari akhir, abad ke-12 akhir, ini abad ke-14 akhir, ini abad ke-18 akhir. Jadi urut secara masa. Jadi nanti saya coba bedakan. Oh ya, Mas Iksan ini bedakan sebelum buka keris dengan sudah buka keris itu lebih taman yang mana? Lebih ganteng mana ketika sebelum dan sudah buka keris? Dibedakan ya. Terus begini, era Singasari akhir itu ada seseorang yang merupakan masih keturunan bangsawan Singosarian bernama Ken Surowareng. Kemudian karena konflik internal, maka Ken Surowareng memutuskan untuk membuat dinasti baru di Timur Jauh, mendirikan dinasti Goryeo. Secara folklore, secara cerita rakyat dipercaya bahwa Ken Surowareng ini sekarang dimakamkan di Korea Selatan. Ada makamnya namanya makam Kim Suro. Bisa Google, makam Kim Suro itu ada di satu kota di Korsel. Kalau itu benar cerita ini, maka yang kamu idolakan adalah masih warga Singosari. Jungkook, Kim siapa tadi segala macam Kim itu, ya, termasuk kimchi mungkin.
itu merupakan masih keturunan dari bangsawan Singosari. Masih orang, ternyata Teh Yung Jungku itu masih orang Singosari. Mbah-mbahnya itu masih seorang Singosari. Bisa terima? Tidak bisa terima pasti. Oke, kita ke keris. Dalam masa damai, Mas Reza dan Mas Ihsan tidak boleh mengarahkan keris kepada orang lain. Terus ke atas. Karena kalau diarahkan ke orang, artinya ini kita nanti berkelahi atau duel, dan itu sangat tidak sopan. Jadi untuk begini ke atas. Jadi sekarang dengan kerisnya ke atas. Nah, pegangi dengan tangan kanan, handle-nya yang muncul ini itu berada di bawah kelingking. Sudah ditekan begini, barangkali itu kan tarik dulu untuk kunci. Karena keris bisa kunci. Kalau berapa kunci nggak jatuh. Kalau dia terkunci, coba ditekan nggak jatuh kok. Nah, karena pegang handle-nya. Nah, handle yang dipegang oleh ini Mas Ihsan ya tadi ya. Mas Ihsan terbuat dari gading gajah. Ini gading gajah. Jadi ini dulunya ini keris mahal sekali, kerisnya raja. Terus yang ini terbuat dari yang namanya kayu nagasari. Bukan kayu randu, bukan kayu yang sembarangan itu. Ini kayu nagasari. Kayu nagasari itu biasa tumbuh di makam-makam kuno. Warangkanya ini baru. Ini namanya warangka ya. Ini baru. Ini asli bawaan kerisnya. Ini terbuat dari kayu. Nah, pegangnya handle-nya. Nah, ini namanya kayu timu. Kayu timu ini kayu yang tumbuh di pesisir laut. Mahal. Ini kayu mahal. Ini kayu mahal. Nah ini namanya keris nogo manten. Karena keris untuk pernikahan, untuk manten, untuk menikahi seseorang. Ini keris namanya, untuk namanya David. Ini keris cara Islam. Ini keris brojol. Jadi ini biasa dipakai oleh para dukun bayi untuk pesugihan. Dukun bayi itu bukan dukun yang dengan mantra-mantra atau bukan. Dukun bayi itu membantu proses pasangan. Sekarang namanya bidan. Jadi tahu sesar apa sesar? Ya operasi ya. Ya sudah. Gini buat kerisnya begini. Bukan ke atas. Terus kita kunci. Balik. Untuk buka kunci itu jempolnya itu jempol ini itu ditaruh di sini terus diangkat sedikit sampai dia bunyi klik. Sudah. Nah ini yang pertama ini tajam banget. Yang kedua dia beracun. Jadi jangan sampai tergores. Caranya adalah pegang tangan kiri memegang warangka. Terus tarik pelan-pelan sampai ke ujung yang paling wajib. Terus. Jadi keris ini itu secara ini keris kuno, ini keris tua. Ini ada sepasang naga. Jadi ini terbuat dari 3 material. Yang pertama besi, nikel, meteor. Oh, betul meteor nggak? Iya. Itu campurannya. Makanya kalau ada meteornya, maka keris ini tuh ada ini, namanya pamor. Ini pun sama ada pamor. Ini namanya pamor. Ya, kelihatan pamornya ya. Dan keris tidak pernah ada orang lungguh di klik terus keris itu asap kayak gini nggak pernah. Karena keris sampai dengan pun akan selalu tajam meskipun nggak pernah diasah. Nah, keris ini itu perlu mandi supaya mandi biar bersih. Mandi biar biur. Mandi biar kan pakai kayu toh. Nah, jadi kalau keris ini mandi itu cuma pinjam istilah. Keris mandi itu artinya keris ini itu direndam di cairan air kelapa tua sampai hilang karatnya. Ini kan berkarat, ini kan waktunya mandi. Ini barusan mandi. Ada bedanya toh. Mana yang korat, mana yang sudah mandi, sudah bukan bedanya. Jadi ini belum mandi. Kalau dia dimandikan, maka pamornya akan kelihatan banget. Setelah mandi dia pakai skincare.
Mereknya Scarlett, kalau enggak MS Glow. Jadi enggak. Jadi setidaknya itu ada memang namanya warangan dipakai untuk menggosok bilah keris itu, sehingga ketika selesai warangan keris ini akan kelihatan formnya seperti ini. Beda orang, beda amor, gitu ya. Nah sekarang tutup mas, ini sama. Nah yang bergerak itu warangan. Nah sebelum kembali kita anggap misalkan mas yang menjorok ke dalam itu nanti terdapat mahakala sama nadi suara. Jadi ada penjaga pintunya yang terbuat dari emas. Seperti itu. Nah kita sekarang ke sebelah sini. Ini adalah patung Mahisa. Mahisa ini adalah kurcaci yang ada di dekat Dewi Durga, biasanya waktu peperangan. Nanti di paling ujung kita terangkan bahwa Dewi Durga itu seperti apa, dia diciptakan kenapa. Nah, yang di patung sebelah sini ini adalah patung Mahakala. Mahakala ini adalah patung yang ada di relung-relung candi. Nah, ini adalah patung Buddha, patung Ganesha, patung Dewi Durga Suramandini. Nah, Ganesh Mahisa itu adalah kurcaci yang di bawah ini. Kalau itu Dewi Sri, ada yang tahu Dewi Sri buat apa? Dewi apa? Dewi padi. Iya. Jadi pertanian padi. Jadi nenek moyang dulu sebelum sesudah itu bukannya bersyukur, bahasanya untuk memulai dan setelah selesainya untuk penanaman. Oke, ya. Ken Amro yang beragama Hindu, Ken Dedes beragama Buddha. Makanya patungnya ini diwujudkan sebagai namanya patung Pratnya Paramita. Namanya adalah Sutra Hati. Jadi menggambarkan suatu filosofi bahwasanya ini adalah lambang wanita yang sudah melahirkan banyak-banyak raja-raja Jawa, seperti itu. Kita ke sini. Nah, ini sebelumnya ini adalah ada yang tahu patung apa ini? Iya. Garuda Wisnu Kencana. Ya, yang ada di Bali. Nah, di mana lambang Garuda Pancasila itu merujuk pada suatu peninggalan kerajaan Singasari, itu Candi Kidal. Lambang negara Indonesia Garuda. Nah, Garuda itu Empu Sendok ini adalah era sebelum kerajaan Singasari. Ini koleksinya, ini namanya fragmen kalau udah pecahan seperti ini. Nah, beda lagi kalau yang keramik seperti ini adalah namanya gerabah sudah. Kalau sudah pecah.